Halo, kembali berjumpa dengan saya Heris Munarif dari Forum News Network. Saya akan mengajak Anda bergabung dengan Habib Rocky Gerung. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Iya, ini penting ini saya panggil Habib nih karena baru saja memberi orasi di UIN Banten kalau nggak salah begitu ya. Oh ya. Ya, ya. Jadi Ya kemarin saya kasih orasi di situ di UIN Banten. Universitas Islam Negeri Banten. ya. Bukan Universitas Intoleran. Kadangkala UIN dianggap Universitas Intoleran. UIN padahal. Iya. Itu gimana ceritanya? Karena beberapa hari ini kan perdebatan Anda dengan Profesor Hendy Subiakto itu masih terus bergulir tuh, ya. Macam-macam versinya, tetapi saya sendiri sampai kadang-kadang bingung juga nih kenapa jadi heboh begini nih publik gara-gara itu. Sebetulnya itu luapan kejengkelan orang terhadap manipulasi informasi yang dilakukan oleh orang yang punya jabatan besar di universitas sebagai guru besar, di Kominfo sebagai salah satu eselon 1. Jadi sebetulnya itu adalah pelampiasan dari akumulasi publik yang jengkel bahwa kenapa mesti ada pengendalian melalui influencer segala macam tuh. Nah itu soal yang saya udah lupakan sebetulnya karena udahlah anggap aja itu pelajaran bahwa arogansi itu selalu akan sangat mudah berbalik menyerang diri sendiri itu. Tapi itu urusan netizen lah. Nah, urusan saya kemarin adalah memberi kuliah ilmiah di dalam wisuda di Banten, di Universitas Islam Negeri. Dan saya terangkan di situ tentang fungsi dari kritik di dalam dunia akademis. Karena memang saya diundang, saya juga surprise bahwa sang rektor, Profesor Dr. Fausul, dia mengambil risiko mengundang saya, padahal dia pegawai negeri. Dan itu universitas milik pemerintah. Dan itu warnanya Islam, sementara saya sebagai non-Muslim dituduh sebagai penyumbang atau provokator intoleran. Jadi itu sebetulnya blessing in disguise bahwa UIN Banten mengerti bahwa di dalam ruang kuliah, di dalam ruang akademis, tidak ada unsur yang boleh menghalangi pikiran, termasuk perbedaan agama. Karena di dalam tradisi kampus, orang hanya diukur berdasarkan kemampuan dia untuk mempertahankan dalilnya. Itu aja. Jadi nggak peduli mau dia S1, S2, S meleleh, S lilin, atau profesor, atau kompresor. Yang penting dia punya argumen. Nah, karena itu rektor ingin saya kasih argumen tentang keadaan politik, ekonomi, kebudayaan dengan semata-mata berbasis pada metodologi. Nah itu saya bangga bahwa UIN melopori atau menghidupkan kembali tradisi untuk mempertengkarkan gagasan di dalam ruang, dalam forum akademis. Hal yang sebetulnya menjadi tugas dari universitas besar. Mestinya UI, UGM, UNAIR, mereka yang mestinya mengundang kritisi maupun pendukung pemerintah supaya bertengkar di kampus. Karena bertengkar di kampus itu aman. Karena orang semata-mata hanya diukur berdasarkan referensi intelektualnya, kapasitas dia untuk mempertahankan pikirannya. Kan itu tradisi yang bagus sebetulnya. Ya. Nah, kita di sini akhirnya universitas itu tidak lagi menjadi kawah candra di muka untuk menguji pikiran, tapi sekedar perpanjangan dari birokrasi untuk mengatur pikiran justru. Ya. Itu buruknya tuh. Ya. Oke, jadi saya sendiri juga memang agak kaget gitu kita mendapatkan flyer di medsos gitu ya. Ini Rocky Gerung diundang kalau nggak salah sebutnya scientific oration gitu ya, bukan stadium general gitu. Pada wisuda, itu wisuda ya acaranya. Yes. Ya. Ini menarik karena satu yang ada diundang di kampus Islam dan itu kampus yang artinya kampus notabene kecil tapi berani melakukan hal yang besar gitu menurut saya.
Ya, lebih dari itu. Prosedurnya atau prosesinya itu pakai dua bahasa. Oh ya? Santrinya ngomong Inggris, memperkenalkan segala macam. Jadi bilingual di situ dalam rangka melatih para wisudawan untuk berani mengucapkan pikiran di dalam bahasa asing juga itu. Itu hal yang saya kira ujian pertama bagi sarjana yang baru adalah berani untuk tampil di mimbar akademis. Dan berganti-ganti para mahasiswa yang disebut mahasantri, jadi itu dibedakan antara mahasiswa reguler dan yang santri ini. Tapi dua-duanya statusnya adalah mahasiswa itu. Dan mereka bahkan menulis buku sebagai bukti bahwa mereka lulus. Jadi bikin buku. Karena itu saya dapat 3 buku yang ditulis oleh 30 santri yang sudah kemarin. Jadi itu memperlihatkan bahwa jejak akademis tidak berhenti hanya karena seorang rektor takut pada sinyal dari Menteri Pendidikan atau teguran dari kekuasaan. Apalagi kita tahu bahwa rektor sekarang adalah bawahan presiden. Nah, rektor UIN Banten ini adalah contoh sempurna orang yang mampu membedakan antara hierarki birokrasi, sebagai rektor dia adalah bawahan presiden, tetapi dia menganggap bahwa kampus adalah tempat orang untuk berselisih pikiran. Jadi dia dengan enak mengundang oposisi, mengundang pikiran pemerintah, dan dia olah di situ supaya dapat di cover both side lah kira-kira di dalam dunia jurnalistik. Ya. Jadi itu sebetulnya fungsi kampus, mengolah pikiran dan bahkan mencari asumsi yang paling radikal yang seringkali tidak bisa ditemukan di media sosial, tapi itu bisa diucapkan di dalam mimbar akademis. Ya, oke. Ini kalau saya lihat fenomena Anda dengan UIN Banten ini, saya menyebutnya sebagai paradok yang mengembirakan gitu. Karena ada pemikiran besar, ya, ada pemikiran besar yang muncul di kampus kecil. Sementara ini ada olok-olok yang baru saja ramai ada guru besar tapi otaknya kecil, jadi Profesor Ocil gitu disebutnya. Ocil. Iya, iya. Ya, saya dapat kiriman meme itu tuh. Ya. Yang saya hormati adalah keterus terangan dari Universitas Banten itu untuk mengatakan bahwa kami memang berbasis Islam, tapi kami ingin agar supaya pengetahuan mahasiswa itu dilengkapi dengan pikiran sekuler, dengan pikiran rasional yang kadang-kala mungkin bertentangan dengan wahyu. Karena para dosen ini yang mengasuh Universitas Islam Negeri Banten ini percaya bahwa mahasiswa itu punya kemampuan untuk menapis mana yang bagian metode, mana yang bagian iman. Jadi terlihat bahwa justru di dalam universitas kecil itu ada kejujuran untuk mencari atau meraba kira-kira kenapa bangsa ini bertengkar di dalam soal iman. Padahal fungsi universitas adalah menghasilkan pikiran. Bahwa iman itu tidak mungkin lagi dipertengkarkan karena dia final gitu. Nah, itu sebetulnya misi dari si Pak Rektor itu, Pak Fausul, supaya ada oase lain selain orang sibuk bertengkar di medsos, di talk show segala macam, tapi pergunakanlah mimbar akademis yang memang dimaksudkan untuk saling berkelahi pikiran atau saling menegur pikiran itu. Kalau tegur-menegur di talk show kan nanti marah itu. Tapi kan nggak mungkin orang marah kalau di mimbar akademis kan. Karena dia pasti harus tunjukkan referensinya apa di dalam sejarah ilmu pengetahuan. Jadi masih ada harapan sebetulnya bahwa di dalam hiruk pikuk rejim yang penuh dengan kepalsuan, ada kampus yang tidak terpengaruh oleh influencer karena mereka ingin agar supaya secara otentik mereka menguji sendiri pikiran oposisi itu. Itu bagusnya kan. Ini agak mengagetkan ya, tiba-tiba muncul semacam oase akademis justru di Banten sana gitu ya. Iya. Oke. Itu kan kita menganggap bahwa Banten itu relatif homogen dalam soal agama itu kan kuat sekali. Tapi kita lupa bahwa mereka juga mengakses global issues, mengerti tentang apa yang terjadi di Amerika, di Timur Tengah, yang sedang berlangsung di Cina. Jadi pertambahan pengetahuan tidak
membuat mereka arogan, tidak membuat para mahasiswa ini menjadi picik. Saya baca tulisan-tulisan yang dimuat di dalam buku yang mereka terbitkan, mereka mampu bikin refleksi tentang hubungan antara agama dan kebahagiaan, agama dan kekuasaan, agama dan pandangan hidup millennials. Jadi jumlah pikiran di universitas kecil itu melampaui jumlah arogansi di universitas besar. Jadi itu sebetulnya yang disebut tadi oase pikiran yang kita anggap tadi itu paradoks yang membahagiakan akhirnya kan. Dari paradoks timbul keakraban antar akademisi untuk menghasilkan ulang Indonesia. Oke, saya ingin menyoroti soal stigma intoleran gitu ya. Karena belakangan ini kan stigma itu digunakan untuk membunuh lawan-lawan politik pemerintah, terutama khususnya dari kalangan umat Islam. Dan kebetulan Anda yang bergaul dengan banyak dengan kalangan umat Islam gitu. Hari ini saya melihat meme Anda yang pidato di suatu tempat menggunakan peci gitu. Saya nggak tahu di mana itu. Foto bukan meme ya, foto itu beredar gitu. Ya, foto beneran. Iya. Dan mereka, jadi bayangkan rektor menawarkan saya, kalau nggak keberatan, Pak Rocky ada peci, silahkan. Saya bilang, oke, saya mau pakai peci itu. Karena itu memang culture di situ tuh. Ya. Lalu ditambahkan lagi, kami mau kalungkan semacam shawl, tapi ini bukan agama, ini adalah tanda kebudayaan Baduy. Saya bilang, oke, jadi yang saya pakai itu adalah etnis Baduy yang bikin kain selendang itu tuh. Jadi terlihat ada situasi multikultural di situ. Ada norma akademis, yaitu argumen, ada simbol Islam, karena itu kompleks UIN, yaitu peci, saya pakai, dan ada fasilitas kebudayaan di situ, karena itu adalah wilayah adat Baduy itu. Maka saya pakai selendang Baduy itu. Jadi terlihat di situ bahwa mereka mengerti apa yang disebut toleransi itu. Dan bahkan mereka ingin agar supaya toleransi itu bukan sekedar soal agama, tapi juga soal yang sosial. Toleransi tidak akan terlihat kalau ada disparitas ekonomi yang tinggi antara 1% yang menguasai 70% aset dan yang di bawah yang sama sekali sekedar menengadahkan tangan aja nggak mampu karena nutrisinya kurang. Jadi toleransi sosial juga adalah problem di Indonesia, dan itu sebetulnya lebih berbahaya dibandingkan isu toleransi agama yang sekedar dibuat untuk membelah masyarakat sehingga rejim bisa mengendalikan ulang isu-isu semacam itu tuh. Padahal isu toleransi ekonomi itu adalah lebih berbahaya sebetulnya kalau tidak ditangani. Jadi harusnya tidak boleh diredusir bahwa persoalan toleransi itu semata-mata hanya persoalan keyakinan atau persoalan agama kan. Yang lebih serius seperti Anda banyak sekali hal-hal lain yang bersifat intoleran di bangsa ini. Betul, itu yang terjadi. Intoleransi kebijakan kita lihat sekarang ada upaya untuk menguasai Bank Indonesia. Ya, intervensi melalui perubahan undang-undang. Ada usulan untuk pasang Dewan Moneter di situ. Itu betul-betul penghinaan terhadap otentisitas dari reformasi. Dulu kita ingin agar supaya Bank Indonesia menjadi sinyal moneter supaya tidak dibayang-bayangi oleh kepentingan. Sekarang mau dibalikin ke situ kan. Bayangkan misalnya nanti di dalam struktur Dewan Moneter ada keanggotaannya ada menteri teknik selain menteri keuangan. Bayangkan kalau menterinya adalah ketua partai. Jadi ketua partai ada di Dewan Moneter. Berarti kepentingan partai adalah mengambil keuntungan dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Moneter. Jadi soal-soal semacam itu yang nanti orang akan sorot, itu berarti ada upaya untuk menggerogoti kembali kekayaan negara melalui kebijakan pemerintah. Padahal fungsi dari Bank Indonesia bukan dalam urusan kebijakan untuk menambal APBN, tapi itu adalah fungsi otentik sebagai sinyal untuk menentukan jumlah uang yang beredar. Jadi problem fiskal tidak boleh disodorkan untuk ditalangi melalui mekanisme moneter.
itu tidak toleran di dalam metodologi sebetulnya itu. Nah, Ya. jadi bagian-bagian itu sebetulnya yang harusnya jadi pembicaraan publik, bukan agama melulu yang dibicarakan, hal yang udah selesai yang nggak ada problem, tapi digede-gedein oleh buzzer, influencer, hoaxer segala macam. Ya, kalau berarti dengan menggunakan cara berpikir mereka bahwa mereka meredusir persoalan intoleran menjadi persoalan agama, sementara sebenarnya kita melihat ada persoalan yang lebih besar gitu dari soal intoleransi di berbagai sektor. Jadi saya kira mungkin kita perlu membuat sebuah moto baru gitu, bersatulah para kaum intoleran. Harusnya, karena kita membutuhkan satu letupan politik untuk membuat kita sadar bahwa ada berbagai intoleransi yang basisnya bukan agama. Yang terjadi di Ciracas juga dibahas di antara dosen di UIN Banten kemarin, saya diskusi dengan mereka. Mereka justru dengan tajam melihat itu karena disparitas sosial. Walaupun secara formal nggak ada perbedaan gaji tentara polisi, tapi mereka tahu ada teks politik yang bekerja mendahului peristiwa Ciracas. Mereka pakai istilah teks politik. Itu kan cerdas sekali menemukan. Apa teks politiknya? Yaitu disparitas di dalam kekuasaan. Walaupun nanti dihitung-hitung kan proporsi polisi sekian di kabinet, proporsi militer sekian sama, iya. Tetapi mereka tahu bahwa aparat polisi, oknum-oknum polisi, punya bisnis di luar jam tugas segala macam. Dan militer harus bersiap siaga menjaga negara. Jadi para santri justru melihat ada problem sosial di balik apa yang disebut peristiwa Ciracas itu. Ya. Dosen-dosen melihat ada teks psikologi yang harusnya pemerintah peka bahwa ketegangan itu didasarkan karena ketidakadilan yang seringkali justru dipicu oleh kebijakan pemerintah yang memang memihak favoritisme dalam soal-soal penanganan konflik sosial. Ya, saya tiba-tiba mendengar cerita Anda menjadi iri gitu. Mengapa saya tidak ikut bersama Anda menghirup oase udara segar di kampus, oase pemikiran di Banten itu, Bung Rocky? Ya, itu istilah bagus tuh, oase pikiran tuh. Ya. Oke. Dan mungkin akhirnya saya dapat satu quotation dalam salah satu buku yang ditulis para santri itu. Bunyinya kira-kira begini. Bila Anda merasa terbebani dengan pengetahuan, maka bersiaplah untuk mengalami beban kebodohan itu. Itu quotation dari Imam Syafi'i. Nah, itu dari Imam Syafi'i itu. Oh, Imam Syafi'i. Kalau Anda merasa tersiksa dengan pengetahuan, maka bersiaplah untuk disiksa lebih berat lagi oleh kedunguan. Nah, mestinya itu saya bilang, waktu mereka bilang apa tanggapan Pak Rocky terhadap quotation dari Imam Syafi'i itu, saya bilang tolong WA kan langsung quotation itu ke istana. Lalu mereka bertepuk tangan dan saya pamit. Oke, terima kasih Habib Rocky Gerung. Ya. Salam. Salam oase.